Alhamdulillah, kita semuanya dihidupkan oleh Allah untuk menjalani proses kehidupan. Kita diberikan kewenangan oleh Allah untuk berikhtiar terus dalam hidup ini. Sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu memasrahkan diri kita atas hasil ikhtiar kita dalam bentuk tawakal, menyerahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang maha menentukan itu adalah Allah, yang maha kuasa atas segala keputusan itu adalah Allah. Kita juga hidup berproses, hadirin. Dari semenjak kita kecil sampai kita besar, sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani proses itu, semua kita tidak ada yang bercita-cita ingin jadi orang yang tidak baik. Semua kita bercita-cita ingin menjadi orang yang lebih baik. Atau paling tidak, kita semuanya ketika ditanya pengen jadi orang baik. Nah, masalahnya adalah hampir setiap orang ditanya pengen jadi orang baik, tapi realita kehidupannya tidak menunjukkan kepada apa-apa yang dicita-citakannya. Kita silakan bertemu dengan siapa saja, maaf dalam tanda petik, kita anggap misalnya kita jumpai preman, kita jumpain ahli maksiat, kemudian tanya, kamu mau jadi apa? Ya, nanti setelah aku dewasa, setelah aku sudah tua, aku pengen jadi orang baik. Semuanya ketika ditanya pengen jadi orang baik, pengen. Tidak ada yang tidak pengen jadi orang baik. Tapi ternyata tidak sedikit juga orang yang gagal untuk menjadi orang baik. Nah, hari ini hadirin, kita ingin mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah SAW, bahwa dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun, telah berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, ausini bi syai'in yanfa'uni Allahu bi. Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat tentang sesuatu yang bermanfaat bagiku untuk Allah. Kemudian Rasul menjawab, qala aksir zikrul maut bisalliku anid dunya. Banyak ingat mati supaya engkau tidak lelah menghadapi dunia. Wa alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fin ni'am. Pandailah bersyukur, karena dengan bersyukur akan menambah kenikmatan. Baru kemudian yang ketiga, apa kata Nabi? Wa aksirid du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Banyak-banyaklah berdoa, karena sesungguhnya engkau tidak tahu kapan doamu itu dikabulkan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi catatan besar bagi kita. Ternyata Rasulullah itu sudah memberikan petunjuk yang sangat penting bagi kita, bagaimana menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik itu ditunjukkan oleh Rasulullah. Pertama, layaknya seperti sahabat tadi. Sahabat tadi gimana? Dia datang kepada Rasulullah, ngapain? Bukan menanyakan masalah hidupnya, tapi dia datang untuk minta nasihat dalam hidupnya. Berarti langkah awal bagi kita untuk menjadi orang baik itu adalah bagaimana kita rajin meminta nasihat. Kalau kita rajin meminta nasihat, maka insya Allah kita akan jadi orang baik. Mungkin kita masih ada yang mengingat bagaimana petuah orang tua dulu. Nah, kalau kau masih bisa dinasihati, masih mau menerima nasihat, insya Allah kau akan jadi orang baik. Tapi kalau kau sudah tak bisa lagi dinasihati atau nggak mau menerima nasihat, maka kau akan sulit untuk menjadi orang baik. Ingat hadirin, Allah ciptakan kita telinga ada dua, tapi Allah ciptakan mulut ada satu. Itu artinya apa? Telinga fungsinya mendengar, mulut fungsinya berbicara. Mana porsi yang harus kita lebihkan? Mendengar atau berbicara? Pasti jawabannya adalah karena telinga dua, mulut satu. Berarti sesungguhnya Allah pengen kasih tahu sama kita, lebih banyaklah mendengar daripada berbicara. Kemudian kalau kita sudah siap menerima nasihat, ya kita ikutin apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan nasihat kepada kita tentang tiga. Kalau kita mau jadi orang baik, tiga ini tolong diingat dengan baik. Apa itu? Aksir zikrul maut isalliku anid dunya. Banyak ingat mati supaya engkau tidak lelah dengan kehidupan dunia. Hadirin, kita ini semuanya diajari oleh Allah untuk banyak mengingat mati. Apalagi sekarang ini lagi menyebar luasnya wabah virus corona, COVID-19. Wah, semakin banyak umat manusia ini, khususnya umat Islam, diingatkan tentang kematian. Wah, itu bahaya tuh virus corona, bisa mati kita. Wah, itu bahaya tuh virus corona, bisa meninggal kita, dan seterusnya. Orang terus diajari untuk
yang namanya mengingat kematian. Lihat, kematian itu cepat sekali datang. Memang tidak dengan virus corona pun kematian itu akan datang. Tapi yang jelas virus corona ini seolah-olah mengajari kita tentang bagaimana kita mengingat dengan kematian. Aksir zikrul maut bisalliku alaihi. Banyak ingat mati kata Nabi, supaya engkau tidak lelah dengan kehidupan dunia. Sekarang banyak manusia diistirahatkan hidupnya, di rumah saja, tidak beraktivitas, tidak keliaran, tidak keluyuran, tidak ke mall, tidak ke tempat wisata. Nah, ini sebenarnya supaya merenungi tentang bagaimana hidupnya. Kalau dia sadar tentang kehidupan ini, maka dia akan selalu mengingat dengan kematian. Yang kedua, Rasul mengatakan wa 'alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fin ni'am. Pandailah bersyukur, karena dengan bersyukur akan menambah kenikmatan. Artinya apa? Artinya kita ini dalam setiap hidup, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada kata selain bersyukur. Kita harus menikmati hidup kita. Bagaimana kondisi hidup kita, kita nikmatin. Itulah substansi dari bersyukur. Karena tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan kecuali mensyukuri. Ada orang yang miskin, dia tidak bersyukur. Nah, dia tidak tahu bahwa orang kaya itu belum tentu bahagia. Ada orang yang miskin merasa, kenapa aku harus miskin? Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya kemiskinan itulah yang mungkin akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi tetap berikhtiarlah jadi orang kaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran bisa mengantarkan kita kepada kekufuran. Maka hadirin, dengan situasi bagaimanapun tetaplah bersyukur kepada Allah, maka Allah akan selalu menambah kenikmatan dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa kata Nabi? Kata Nabi, wa aksirid doa fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Banyaklah berdoa, karena sesungguhnya engkau tidak tahu kapan doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum menyebarnya virus corona COVID-19 ini memberikan kesempatan luas bagi kita yang selalu berada di rumah untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari doa-doa yang mustajab, cari doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika hujan turun, kata Nabi, doa dikabulkan oleh Allah. Ketika kita ke masjid antara azan dan iqamat, doa kita dikabulkan oleh Allah. Ketika kita sujud terakhir dalam sholat, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak momen-momen yang bisa mengantarkan doa kita itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menyebutkan ada 20 tempat dan 20 keadaan di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin, Rasul tidak menyuruh kita doa yang banyak, tapi Rasul menyuruh kita banyak berdoa. Artinya apa? Rutinitas dan kontinuitas itu yang diharapkan, bukan panjang atau pendeknya doa yang kita sampaikan kepada Allah. Maka hadirin, gunakan kekuatan doa untuk merubah setiap keadaan hidup kita. Karena apa? Karena doa adalah kekuatan besar umat Islam yang bisa mengubah segala-galanya. Yang mungkin tak sesuai dengan logika kita bisa berubah seketika. Dengan apa? Dengan kekuatan doa. Karena ya kita langsung minta kepada Allah. Allah Sang Maha Kuasa, apapun kata Allah gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu fayakun. Sungguh jika Allah menginginkan sesuatu, maka dia cukup mengatakan kun, jadi, maka jadilah.